Selamat datang di channel Anggoro Herlambang. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu road trip dari Surabaya ke kota Solo. Sekarang kita akan pergi dari Masjid Raya Syekh Zayed menuju ke destinasi berikutnya. Saksikan terus ya. Maafin masjidnya ya Allah. Sekarang kita keluar. Arah ke mana ini? Masjidnya bagus, luar biasa. Sayang parkirannya sempit. Semoga disediakan parkiran yang luas. Jadi tempat wisata soalnya akhirnya. Ke Kampung Batik Laweyan. Oke deh. Sekarang kita OTW ke Kampung Batik Laweyan. Sekarang jam 5 lebih 00 ya. 5.02 ya. Ini di sini jam 5 pas Jam soalnya. kelambatan. Ya wis lah. Setelah berkoordinasi dengan adik, akhirnya kita memutuskan untuk menuju ke Kampung Batik Desa Laweyan. 5,3. Ini katanya sih kayak kampung batik gitu ya teman-teman. Walaupun sebenarnya batik paling bagus itu ada di Pekalongan, tapi kota Solo juga nggak kalah bagus teman-teman. Jadi setiap daerah tuh memiliki cirinya khas sendiri-sendiri. Wajib belok kiri ya, belok kanan itu batik. Bukan kok gini belok kanan. Wow. Pemandangan ini begitu indah ya di sore hari teman-teman, di jembatan layang ini. Jadi kalau kita lewat bawah itu lurus kita bakal ketemu dengan Stadion Manahan, dan akhirnya kita akan bertemu lagi dengan perempatan yang kayak perempatan Gedangan itu loh. Tapi lek ketapang apa 2 Apple itu, Bro? Masih Masih ya? sambil nyetir menuju ke Kampung Batik Laweyan. Di sini istri coba untuk menego saya untuk berlibur ke kota Banyuwangi teman-teman. Karena di trip kali ini ya, yang ke Solo ini, semuanya itu idenya adik ipar saya bersama suaminya. Pengen ngajak liburan bareng. Awalnya mau satu mobil, tapi karena saya lihat terlalu padat kalau satu mobil, akhirnya kita mengambil keputusan untuk bawa 2 mobil. Ya alhamdulillah, saya nggak bayar hotel, cukup adik saya yang bayarin. Semoga rezekinya dilancarkan ya dek. Jujur aja teman-teman, ini pertama kalinya saya akan menginap di kota Solo. Biasanya sih kita kalau ke Solo itu hanya sekedar lewat untuk perjalanan menuju ke Jogja ataupun ke Semarang. Seperti contohnya 2 tahun yang lalu saya pernah melakukan perjalanan ke Semarang, itu mampir loh di kota Solo untuk makan sate kambing Cak Manto yang terkenal dengan tengklengnya itu. Itu pun hanya mampir untuk makan saja terus berangkat lagi ke Semarang. Ya seperti kota lewat aja lah. Ya jalan utama mau ke Jogja. Oh iya ta. Ya itu teman-teman udah kelihatan di papan ya, arahnya belok kiri ke Kampung Batik Laweyan. Sebenarnya saya ini nggak mau beli sih, cuma lihat-lihat aja. Tapi kalau ada yang cocok nanti kita beli ya. Karena zaman sekarang kan kantor nggak punya seragam ya. Jadi kita memakai baju itu ya yang kita beli sendiri. Kan kadang sering itu pakai batik. Jadi saya kekurangan stok batik. Tapi kita lihat aja nih batiknya harganya berapaan ya. Kalau mahal ya nanti ditunda aja lah, kita belinya di Pasar Klewer. Karena Pasar Klewer pasti terkenal murah-murah batiknya teman-teman. Kalau di sini saya belum tahu, makanya kita pengen ngecek dan kita pengen melihatnya. Ayo Dek, Dek, soal apa Dek? Nak motor Oh, depannya ono mobil bisa. Bebek goreng JFC. kita nanti Terus belok kanan. wis teko ya. Mana teman itu depan itu kan yang ada lampu-lampu. Loh kok nanti ngiri dek tutup kan. Oh ya kayak ini deh, Beb, Kampung Batik. Pinggir-pinggir jalan batik-batik. Aku tidur ya. Oh, apa ya Dek? Ya aku ada di mobil, kamu turun. Oh, kamu jadi mobil ya? Aku turun ya. Situ kok. Wah, tinggalan. Kapan nanti? Iya, disuruh putar balik. Sebelah nanti. Aku masuk gangkaran jalan. Wah, lah bos. Turun mana? Ini jalannya sepi ya. Sebagai orang yang suka road trip,
wajar ya kalau kita sering menyasar ya, sering nyasar, sering salah alamat, salah jalan ya, karena kita nggak pernah lah ya jalan di kota ini seperti ini ya. Jadi wajar kalau kita salah jalan, apalagi kadang Google Map tuh sering error ya, atau kadang sering merekomendasikan jalan yang nggak harus ya. Namanya juga aplikasi ya, dia nggak tahu kan kondisinya seperti apa, tapi yang penting selama di kota besar Google Maps sih masih bisa dipercaya lah ya. Kalau di tengah hutan itu saya agak meragukan. Oh iya, kampung batik Laweyan. Jika kalian bertanya pada saya kenapa kok kita menuju ke Kampung Batik Laweyan bukan ke tempat batik yang lainnya, ya karena adik saya taunya ini gitu. Jadi kalau acara kantornya itu, kalau trip kantor tuh sering banget ke Kampung Batik Laweyan. Jadi dia rekomendasinya ya seperti apa yang biasanya teman-teman kantornya alami ya. Tapi menurut penelusuran saya, di Kampung Batik itu di Solo ada dua. Yang satunya adalah Kauman, itu biasa dekat alun-alun. Yang kedua ini yang Laweyan ini. Ini nama satu kampung di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Namun di sini punya kelebihan, di sini tuh bangunannya lama-lama ya teman-teman. Bahkan Kampung Batik ini dulu rame dari tahun 1700-an atau berapa itu, dan sebagai bukti tanda kebesaran pedagang Islam di Indonesia dulu ya ini Kampung Batik Laweyan. Ternyata di sepanjang jalan ini, rumah yang ada di kanan dan kiri ini adalah penjual batiknya ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang udah tutup tapi masih banyak yang buka kok. Jadi di sini banyak banget orang yang jualan di setiap rumah-rumah ya. Jadi kayak distro ya kalau di zaman dulu Surabaya itu. Distro khusus batik ya. Itu kiri juga toko batik. Jadi banyak banget di sini toko batiknya. Sekarang kita berhenti di pembelian pertama kita, yaitu Batik Putra Laweyan. Ya, tempatnya estetik ya, kanan kiri jalan ini. Tapi kita milih yang masih buka karena udah banyak yang tutup, guys. Jadi kita lihat ke dalam aja. Ya, lihat-lihat lah. Paling enggak kita tahu gimana batik tulis itu yang ada di sini. Di sini batiknya keren-keren, guys. Bagus dan boys. Sayangnya saya kesini dalam keadaan agak bokek ya, jadi saya harus pinter-pinter memilih batik-batik yang akan saya beli. Ya paling nggak kita putar-putar dulu aja lah di Batik Putra ini. Ya lumayan lah. Sekarang kita pindah ke tempat kedua, itu Batik Begawan. Nah, mobil parkir sana, jalannya sana. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Yuk. Dalamnya juga hampir sama, tapi di sini lebih banyak pilihannya ya. Jadi di parkiran mobil saya yang seberang tadi sama sini tempat yang sama. Dan di sini lebih banyak pilihannya dan harganya juga lebih murah. Tapi tetap mahal dibandingkan dengan yang ada di Pasar Klewer. Ya jelas kualitasnya sangat berbeda jauh teman-teman. Ini juga bagus-bagus di Batik Putra Bengawan. Ya mungkin kalau teman-teman ada di Solo silakan main ke sini di daerah Kampung Batik Laweyan. Nanti banyak pilihannya, di situ ada pilihan-pilihannya. Tapi kalau bisa siang ya. Ini saya udah jam 5:30 hampir maghrib, jadi agak sedikit pilihannya. Di sini juga jual bahan kain batiknya teman-teman. Jadi kalau kalian pingin oleh-oleh atau pingin menjahit sendiri, kalian bisa membeli kainnya saja di sini. Ya banyak sekali pilihannya, batik tulisnya dengan berbagai macam motif dan juga berbagai macam harganya. Ini lumayan lah. Kalau jahit sendiri bisa disesuaikan, bahkan mungkin ditambahi apa ya, yang kain bagian dalamnya itu. Oke, sudah selesai muternya. Sekarang kita persiapan untuk pulang atau kembali atau check in ke hotel ya teman-teman.
Albi. Albi. Akhirnya sampai hotel, karena di luar gelap kita langsung masuk aja dalam kamar ya. Ini kita menginap di Grand Laguna Hotel and Villa di Kecamatan Colomadu, di Jalan Raya Adi Sucipto, Kecamatan Colomadu, masuknya Kabupaten Karanganyar. Hotelnya keren guys, enak ini hotelnya. Oh ya? Duh. Gak mau stay dulu, bahaya kon bisa beger. Wah enak rek, kamarnya bos John. Ternyata hotel bintang 4. Dan ini yang paling keren, pool view. Wah, favoritku nih. Sama Mas Alpi besok renang ya Bi. Nah ini gambaran hotelnya guys, pinggir jalan raya besar, Jalan Raya Adi Sucipto nomor 101 Blukukan di Colomadu, Karanganyar. Nah ini semalam kita masih gelap jadi gak saya video, ini kita video sekarang. Ini lobbynya teman-teman, Grand Laguna Hotel. Ya ini hotelnya bintang 4 ya, harganya tapi murah, sekitar 400-an ribu sampai 600 ya tergantung ya. Hotelnya murah, kamarnya bagus ya seperti yang tadi udah ada. Ini juga lorong menuju ke kamarnya ya, ini kiri ini restonya. Kita jalan terus. Nah ini kolam renangnya. Jadi kolam renangnya di sini ada 3 di antara setiap gedung hotelnya ya. Kayak jadi cuman 2 lantai, lantai bawah dan atas berhadapan, dan di tengah-tengah ada kolam renang. Jadi saya tadi kebetulan yang di sini itu kayak punya kolam renang pribadi ya di luar kamar. Nah masuk sini kamarnya, tembus depan belakang itu, kita masuknya dari sini. Nah kolam renangnya di sini. Nah ya kan, dibuka jendela itu langsung viewnya tuh kolam renang, bisa langsung renang jegur bos. Wah, enak kan. Bintang 4, harganya 450 sampai 600 tergantung ya belinya kapan, jauh hari atau dekat hari. Nah ini kamar kita. Wah enak wis, mantap. Di sini juga disediain tempat sholat ya teman-teman. Ini ada tempat wudhunya dan sholatnya ada di baliknya. Ini jadi kayak kamar dialih fungsikan menjadi musola. Jadi teman-teman yang mau sholat pun juga enak tempatnya karena disediakan tempat yang khusus dan bagus. Nah ini juga ada kolam renang lagi. Jadi setiap bangunan di tengah-tengah ada kolam renangnya. Ya alhamdulillah ya. Nah itu musolanya di situ, masuk ke sini. Nah ini musolanya nih, nyaman kan? Jadi pihak hotel telah menyediakan tempat untuk musola sendiri, jadi kita nggak perlu bingung nyari sajadah ataupun tempat sendiri untuk sholat. Sekarang kita sarapan pagi. Nah ini saya nyiapin makan untuk tempatnya Mas Albi makan. Sambil nunggu kita lihat-lihat dulu menunya apa. Ya ini ya menunya ya, pada umumnya hotel ya tidak terlalu istimewa, tapi ya di hotel ini enggak banyak pilihannya, tapi pantaslah dan cukup. Untuk makan di sini dari 1 sampai 10 nilainya saya kasih 7 ya. Mungkin hotelnya bagus, kamarnya bagus, kolam renangnya bagus, makannya masih kurang menurut saya ya. Saya tadi harus menunggu agak lama ya, mungkin karena rame ya, dan saya juga agak siang karena tadi di depan itu ada Car Free Day, saya muter-muter di Car Free Day. Albiru nih. Alhamdulillah anak tampak bahagia dan ceria ya, walaupun
tadi pas renang sedikit menangis, bahkan menangis kejer. Warnanya gini. Us. Ya saya tadi sempat lupa nggak ngerekam ketika renang ya, karena ya hektik lah ya, repot sama bayi yang nangis kejer dan minta segera dimandikan karena kedinginan. Ya udah, yang penting itu tempatnya asik banget untuk renang, untuk menginap, dan sangat recommended. Sekarang kita persiapan pulang. Ya teman-teman, cukup sekian video perjalanan kali ini untuk part 3 trip Surabaya ke Solo. Semoga bermanfaat dan semoga mendapatkan inspirasi dari perjalanan kecil keluarga kami. Sampai jumpa di part selanjutnya untuk perjalanan pulang kami menuju ke kota Surabaya, yang tentu akan mampir ke Pasar Klewer dulu sebelum pulang. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.